nama saya Brigita Nisela Evelindra Cynthia Putri, nomor absen 10 dari kelas 11A. Di video kali ini saya akan mendongeng dengan judul Cerita Malin Kundang Si Anak Durhaka dari Sumatera Barat. Ditonton videonya sampai habis ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga miskin di daerah pesisir pantai. Si ayah bekerja ikut kapal-kapal para pedagang untuk mencukupi kehidupan mereka. Keluarga itu seorang memiliki anak lelaki yang masih kecil bernama Malin Kundang. Malin Kundang termasuk anak yang rajin. Dia membantu setiap pekerjaan ibunya untuk meringankan beban orang tua, sehingga ibunya sangat sayang terhadap Malin Kundang. Hingga pada suatu waktu, sang ayah pergi berlayar. Namun, setelah hari itu, sudah tak terdengar lagi kabar beritanya. Sudah bertahun-tahun berlalu, Ibu Malin Kundang kini bekerja seorang diri untuk menghidupi dirinya dan membesarkan si Malin. Melihat hal itu, Malin Kundang yang masih belia merasa sangat kasihan. Dia bertekad untuk bekerja merantau dan kelak pulang membawa harta yang banyak untuk ibunya. Hingga pada suatu hari, ada sebuah kapal yang cukup mewah berlabuh. Seperti biasa, Malin segera berlari ke kapal bersama para pekerja angkut. Karena si Malin memang bekerja sebagai kuli pangkul bagi para pedagang yang datang untuk membantu ibunya. Melihat Malin yang begitu rajin, sang nahkoda kapal menjadi sangat tertarik. Dia berniat mengajak Malin berlayar dan bekerja di kapalnya. Malin pun merasa sangat senang, karena mimpinya yang untuk berlayar dan merantau ke negeri seberang akan bisa terwujud. Dia langsung berlari pulang untuk meminta izin pada emaknya. Dengan berat hati, ibunya melepas anak sematawayangnya itu. Ingin rasanya menahan Malin untuk pergi. Namun, karena melihat tekad Malin yang begitu kuat, sang ibu tak kuasa untuk melarangnya. Hati-hati ya nak, di tanah rantau, bersikaplah baik pada semua orang. Selalu rendah hati dan jangan lupa pada Tuhan Yang Maha Esa. Pesan Ibu Malin. Iya, Mak. Malin akan selalu ingat nasihat emak. Kelak, Malin akan pulang membawa harta yang banyak. Malin akan menjadi orang kaya sehingga emak tak usah lagi bekerja. Malin pamit, Mak. Kata Malin berpamitan diiringi air mata ibunya. Setelah hari itu, setiap hari Ibu Malin selalu berdiri di pantai, memandang cakrawala, berharap Malin segera pulang. Setiap ada kapal yang singgah, Ibu Malin selalu berlari menghampiri, berharap anaknya ada di kapal itu. Namun selalu saja kekecewaan yang dia dapat. Anaknya tidak ada di kapal itu. Bertahun-tahun sudah berlalu, Ibu Malin masih menunggu kepulangan anaknya dengan setia. Dia selalu berdiri di tepi pantai, memandang cakrawala pagi dan sore hari, berharap anaknya segera pulang. Hingga pada suatu hari, para penduduk tampak beramai-ramai berlari-lari ke pelabuhan. Ibu Malin Kundang yang saat itu sudah tua, rentan, dan sakit-sakitan, bertanya pada seorang penduduk. Ternyata, di pelabuhan tengah berlabuh sebuah kapal yang sangat mewah dan besar. Pemiliknya adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya raya. Mereka membawa barang dagangan yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Ibu Malin langsung ikut berlari menuju pelabuhan. Langkahnya terlihat lemah dan tertatih-tatih karena tubuhnya yang rentan dan sakit-sakitan. Setelah sampai di pelabuhan, terlihat banyak sekali orang berkumpul di atas kapal. Terlihat sepasang muda-mudi dengan pakaian mewah sedang membagi-bagikan uang pada mereka. Betapa gembiranya hati Ibu Malin, karena begitu dia melihat, dia sangat yakin bahwa pemuda yang gagah itu adalah anaknya. Dia dapat langsung mengenalinya berkat tanda lahir yang dimiliki Malin. Segera, Ibu Malin naik ke atas kapal dan memeluk si Malin. Namun, perlakuan Malin sungguh di luar dugaan. Dia melemparkan perempuan tua itu hingga terjengkang. Siapa kau?
Berani-berani mengotori bajuku yang mahal ini, bentak Malin. Malin, ini aku nak, ibumu. Kini kau benar sudah jadi orang kaya nak. Kini ibu sangat senang kau sudah pulang, kata ibu Malin. Terkejut mendengarnya. Tak disangka wanita dengan pakaian lusuh itu adalah ibunya yang sudah lama dia tinggalkan. Benarkah pengemis itu ibumu, Bang? Katamu kau anak yatim piatu. Ternyata dia masih hidup sebagai pengemis, kata istri Malin Kundang dengan nada ketus. Karena malu dengan istrinya, Malin Kundang akhirnya membantah dan berkata bahwa itu adalah pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibunya untuk mendapat uang lebih. Lalu, Malin Kundang meminta awak kapal untuk mengusirnya dengan kasar, dengan segera mengangkat sahu dan berlayar meninggalkan tempat itu. Menerima perlakuan yang sudah keterlaluan dari anaknya, Ibu Malin Kundang merasa sangat kecewa. Rasa sakit di hatinya sungguh tiada terkira. Akhirnya dia berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha adil dan mendengar setiap doa hamba-Mu. Jika benar dia Malin anakku, maka berilah dia keselamatan dan kebahagiaan. Tapi jika dia benar-benar Malin Kundang anakku yang telah lama pergi, maka kutuk dia menjadi batu. Seketika langit yang tadinya cerah menjadi gelap. Angin berhembus kencang dan datanglah hujan yang menerjang kapal itu. Petir bersautan, ombak mengamuk. Melihat hal itu, Malin sangat menyesali semua perbuatannya. Namun, meminta maaf sudah terlambat. Tiba-tiba kapal mewah dihantam petir yang sangat besar hingga pecah berkeping dan karang. Dan konon, Malin Kundang berubah menjadi sebuah batu karena berani durhaka pada ibunya. Pesan yang dapat diambil dari cerita Malin Kundang, janganlah durhaka kepada kedua orang tuamu karena mereka orang yang telah membesarkanmu dan sayangi mereka dengan tulus. Berkata jujur walaupun pahit adanya.